Halo, assalamualaikum, berjumpa lagi di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai bangunan rumah ya. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita bangun ya, mulai dari segi eksterior interior nanti saya bahas ya teman-teman ya. Sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Ya, ini saya sudah ada di bangunan ya, bangunan lantai ini belum ditempati ya teman-teman ya, ini tapi sudah jadi finishingnya ya. Kita lihat dari segi fasad ya teman-teman, eksterior fasad itu penting teman-teman. Ini dari muka itu kita harus menyesuaikan dengan keinginan dengan owner ya, dengan keinginan kita masing-masing. Catatan tapi kita harus memperhatikan dengan lingkungan sekitar ya teman-teman ya. Fasad nanti misal fasadnya seperti tanpa atap itu yang langsung dak, atau kamuflase itu yang atapnya disembunyikan, itu nanti kesannya kan nggak ada atapnya. Misal teman-teman membangun rumah seperti itu di desa mungkin ya, itu mungkin nanti menjadi problem ya, orang-orang ini bangunan apa ya ini ya, kok agak aneh gitu ya. Contoh seperti itu ya teman-teman. Jadi fasad itu harus kita harus menganu lingkungan dulu, apakah lingkungan seperti ini atau mungkin dengan bentuk limasan kampung itu kan bisa kita eksplor lagi dengan bentuk yang agak berbeda. Terus fasad itu juga boleh dengan jendela, pintu, teras ya. Itu nanti ada fungsinya. Teras nanti mungkin sebagai tempat pertama orang masuk itu di teras ya, harus ada. Yang kedua, pintu utama nanti harus posisinya harus sesuai dengan kebutuhan itu, jangan sampai nanti malah mengganggu kenyamanan orang masuk ya. Dan jendela, penghawaan penting sekali ya, jangan gara-gara fasadnya ini bagus kita mengorbankan jendela yang mungkin kecil, padahal kondisi contoh rumah ini itu buat agak panas ya, jadi harus ada jendela yang mungkin yang lebih banyak atau lebih besar ya. Yang kedua itu nanti akses ruangan teman-teman ya. Kalau rumah sekarang itu aksesnya kan ruang tamu ke ruang keluarga, ke dapur ya teman-teman. Sebaliknya kalau ruang tidur aksesnya ke kamar mandi ya. Saya ulangi, kalau rumah sekarang itu aksesnya ruang keluarga, ruang tamu, aksesnya ke dapur ya, biasa saling connect ya. Kalau untuk kamar itu aksesnya ke kamar mandi karena dia memang zona privasi ya. Kalau tadi kan zona publik kan ruang tamu, ruang keluarga, itu yang dapurnya ruang publik juga. Mungkin ada yang agak di semi publik ya, itu nanti kita tergantung owner ya. Yang kedua nanti jelas nanti semua ruang harus ada penghawaan ya, jangan sampai kita lupa penghawaan itu penting. Nanti sirkulasi udara, contoh seperti rumah ini tadi kan ada voidnya ke atas, langsung terhubung dengan jendela atas ya teman-teman ya, jadi nanti akan lebih nyaman. Dan tinggi plafon juga menentukan teman-teman ya. Tinggi plafon itu harus kita sesuai dengan keadaan lingkungan. Kalau cuaca panas ya daerah teman-teman ya, kita harus bikin plafon yang agak tinggi ya, banyak bukaan atau drop ceiling atau gimana nanti biar bisa penghawaan maksimal ya. Dan cahaya matahari juga harus sama, kita jendela itu harus kita kasih di setiap ruangan ya, karena cahaya itu penting. Nanti kalau mungkin siang hari masa kita harus pakai lampu terus nggak mungkin kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Seperti dapur nanti harus ada udara untuk keluar asap, cahaya nanti ya teman-teman. Sama kamar mandi harus ada oven atau pakai alat penghisap ya. Kamar sama juga teman-teman, kamar harus ada jendela. Soalnya kalau teman-teman tuh pakai AC nggak apa-apa, nanti mungkin jendela tertutup terus tapi nanti pakai AC ya teman-teman. Tapi nanti kan belum tentu akan AC akan hidup terus ya teman-teman, mungkin ada mati listrik nanti kita buka jendela. Jadi teman-teman jangan lupa jendela harus ada ya teman-teman ya. Oke, itu saja ya video kali ini dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.